Malam. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengantar ekonomi mikro yang berjudul menganalisis perilaku konsumen dan produsen, disusun oleh kelompok 7 dari kelas 63 1D07. Dengan saya, perkenalkan, nama saya Johnston Simanulang dengan NIM 63251071. Dan saya Cika Sari Marcella dengan NIM 63251554. Dan saya Victor Duha dengan NIM 63251569. Dengan saya Lustre Rahmawati Nehe dengan NIM 63251103. Dan saya Winda Jutandrayani dengan NIM 63251075. Dengan saya Yudita Baruhu dengan NIM 63251046. Baik, kita akan menuju ke pendahuluan. Dalam kegiatan ekonomi konsumen dan produsen merupakan dua perilaku utama yang saling berinteraksi di pasar. Konsumen berperan sebagai pihak yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan produsen berperan sebagai pihak yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Perilaku konsumen dan produsen sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, selera, biaya produksi, serta kondisi pasar. Pemahaman mengenai perilaku konsumen dan produsen menjadi penting dalam ekonomi mikro karena dapat menjelaskan bagaimana keputusan ekonomi diambil serta bagaimana harga dan jumlah barang terbentuk di pasar. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk menganalisis contoh kasus perilaku konsumen dan produsen dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan diskusi, yang pertama, bagaimana contoh perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi? Yang kedua, bagaimana contoh perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen? Pembahasan pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan individu atau rumah tangga dalam memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam teori ekonomi mikro, konsumen diasumsikan bersifat rasional, yaitu berusaha memaksimalkan kepuasan atau utility dengan keterbatasan pendapatan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap keputusan konsumsi selalu melibatkan pertimbangan manfaat dan biaya. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain harga barang, tingkat pendapatan, selera atau preferensi, jumlah anggota keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial. Perubahan pada salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi. Teori perilaku konsumen. Dalam ekonomi mikro, perilaku konsumen dijelaskan melalui teori permintaan dan teori utilitas. Teori permintaan menyatakan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Sementara itu, teori utilitas menjelaskan bahwa konsumen akan memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan maksimum. Selain itu, terdapat konsep elastisitas permintaan yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. Barang kebutuhan pokok cenderung bersifat inelastis, sedangkan barang mewah bersifat elastis. Lanjut, pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen adalah tindakan individu atau perusahaan dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimum. Produsen harus mempertimbangkan biaya produksi, teknologi, harga uang, serta tingkat permintaan pasar sebelum mengambil keputusan produksi. Dalam ekonomi mikro, produsen diasumsikan rasional. Artinya, produsen akan memilih kombinasi input yang paling efisiensi untuk menghasilkan output tertentu atau menghasilkan output maksimum dengan biaya minimum. Next,
Lanjut ke teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen membahas bagaimana seorang produsen mengambil keputusan dalam kegiatan produksi agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam menjalankan produksinya, produsen harus memperhatikan biaya produksi dan jumlah barang yang dihasilkan. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan meskipun jumlah produksi berubah, seperti sewa tempat dan gaji karyawan tetap. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan banyaknya produksi, contoh biaya dan biaya. Produsen akan menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Produksi dikatakan optimal ketika biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Artinya, saat menambah 1 unit barang, biaya yang dikeluarkan seimbang dengan pendapatan yang diterima, sehingga keuntungan berada pada posisi maksimum. Selain itu, produsen juga berusaha meningkatkan efisiensi produksi, misalnya dengan menggunakan teknologi yang lebih modern dan mengatur proses kerja dengan lebih baik. Semakin efisiensi proses produksi, semakin kecil biaya yang dikeluarkan, dan semakin besar peluang produsen untuk memperoleh keuntungan. Lanjut, contoh perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Contoh perilaku konsumen dapat dilihat pada kebiasaan mahasiswa dalam membeli makanan dan minuman sehari-hari. Ketika harga makanan di kantin kampus mengalami kenaikan, sebagian mahasiswa mengurangi frekuensi makan di kantin dan memilih alternatif lain seperti memasak sendiri, membawa bekal dari rumah, atau membeli makanan di luar kampus yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa harga sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumsi. Selain harga, pendapatan juga menjadi faktor penting. Mahasiswa dengan uang saku terbatas cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makan dan transportasi dibandingkan kebutuhan sekunder seperti nongkrong di kafe atau sebaliknya. Mahasiswa dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki pola konsumsi yang lebih beragam. Lanjut, contoh perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Contoh perilaku produsen dapat dilihat pada usaha warung kopi di sekitar kampus. Ketika harga dan bahan baku seperti kopi, gula, dan susu meningkat, pemilik warung kopi harus menyesuaikan strategi usahanya. Beberapa produsen memilih menaikkan harga jual, sementara yang lain mengurangi ukuran porsi atau mencari pemasok bahan baku yang lebih murah. Selain itu, penyesuaian harga, produsen juga melakukan inovasi produk seperti menambah variasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah bagaimana seseorang memutuskan membeli barang atau jasa. Keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor psikologis seperti motivasi dan persepsi. Yang kedua, faktor sosial seperti keluarga dan lingkungan. Yang ketiga, ada faktor budaya yang berkaitan dengan nilai dan kebiasaan. Yang keempat, ada faktor pribadi seperti usia dan gaya hidup. Serta yang terakhir, ada faktor ekonomi seperti pendapatan dan harga barang. Semua faktor ini saling mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Perilaku produsen dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama ada biaya produksi yang mempengaruhi jumlah produksi dan harga jual. Yang kedua ada tujuan perusahaan yang menentukan arah kebijakan, apakah fokus pada keuntungan atau keberlangsungan usaha. Yang ketiga ada teknologi yang membantu meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Yang keempat ada permintaan pasar, menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Yang kelima ada faktor lingkungan dan individu berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, serta motivasi pengusaha. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah seperti pajak dan peraturan dapat mempengaruhi biaya serta operasional perusahaan. Lanjut, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan,
dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen dan produsen merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh harga, pendapatan, selera, dan lingkungan sosial. Sedangkan perilaku produsen dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, dan kondisi pasar. Kedua perilaku tersebut saling berinteraksi dan membentuk mekanisme pasar. Melalui contoh kasus mahasiswa dan warung kopi, dapat dilihat bahwa perubahan keputusan konsumen akan memengaruhi strategi produsen. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bersifat dinamis dan selalu mengalami penyesuaian. Baik, sekian dari video kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih guys. Selamat malam semuanya.